Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizdiani, Magister Studi Islam, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang berhome base di program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Dalam pelaksanaannya, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai evidence based practice untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya memiliki komitmen untuk mengembangkan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang inovatif, khususnya yang mengintegrasikan teknologi interaktif dengan meningkatkan engagement dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah AIK 2 atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 yang membahas tentang ibadah, akhlak, dan muamalah yang telah saya kembangkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual terintegrasi teknologi interaktif. Mata kuliah AIK 2 yang membahas tentang ibadah, akhlak, dan muamalah merupakan salah satu mata kuliah wajib di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3 program studi pendidikan jasmani. Adapun cakupan materi dalam mata kuliah ini membahas secara komprehensif 3 pilar utama ajaran Islam. Pilar yang pertama adalah ibadah, meliputi hakikat ibadah, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan pemulasaran jenazah. Sedangkan pilar yang kedua adalah akhlak, meliputi hakikat akhlak dan macam-macamnya, akhlak dalam keluarga, akhlak sosial dalam pergaulan yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa. Sedangkan pilar ketiga yaitu muamalah yang mengkaji tentang hakikat muamalah dalam kehidupan bermasyarakat, Islam dan persoalan hidup serta dunia kerja, Islam dan masalah harta serta jabatan, dan integrasi ibadah, akhlak, serta muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas. Yang menjadi keunggulan utama mata kuliah ini adalah diterapkannya pembelajaran kontekstual yang terintegrasi dengan teknologi interaktif pada materi-materi seperti toharoh, sholat, zakat, dan akhlak sosial. Pendekatan ini terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif mahasiswa berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis hakikat ibadah serta mengaplikasikannya prinsip-prinsip ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mempraktekkan toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, serta pemulasaran jenazah sesuai tuntunan syariat Islam dan himpunan putusan Majelis Tarjih. Kemampuan lain yang diharapkan juga mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial, dan menerapkan konsep muamalah Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia profesi. Sedangkan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap Islami yang terintegrasi dengan kompetensi profesional sebagai calon guru pendidikan jasmani. Untuk mata kuliah AIK 2 ini, 7 komponen pembelajaran yang saya terapkan diantaranya adalah yang pertama, konstruktivisme, di mana mahasiswa membangun pengetahuan mereka sendiri tentang ibadah, akhlak, dan muamalah melalui pengalaman langsung dan refleksi, khususnya dalam konteks kehidupan sebagai calon guru pendidikan jasmani. Yang kedua adalah inquiry, mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi konsep-konsep Islam melalui investigasi. Misalnya dalam materi zakat, mereka menghitung zakat profesi sesuai bidang keahliannya. Sedangkan komponen yang ketiga adalah bertanya, di mana pembelajaran dimulai dengan pertanyaan kontekstual yang merangsang keingintahuan mahasiswa tentang relevansi ajaran Islam dengan profesi mereka. Kemudian komponen berikutnya, learning community, di mana mahasiswa berdiskusi dan saling berbagi pengalaman, khususnya dalam materi akhlak sosial yang sangat dekat dengan realitas mereka. Kemudian modeling yang akan saya terapkan dengan contoh konkret penerapan ibadah, akhlak, dan muamalah dalam profesi guru pendidikan jasmani yang didukung dengan evidence based practice dari penelitian. Kemudian refleksi, di mana mahasiswa merefleksikan pembelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan pribadi dan perencanaan profesional. Sedangkan komponen yang terakhir yang akan saya terapkan adalah penilaian autentik,
di mana penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui tes praktik, tes tulis, makalah, resume, dan portofolio. Pembelajaran AIK 2 ini juga didukung oleh evidence-based practice yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian yang telah kami lakukan bersama tim. Di antaranya yang pertama adalah The Application of Mentimeter to Improve Critical Thinking Skill in AIK Course. Penelitian ini telah membuktikan bahwa Mentimeter meningkatkan engagement, kemampuan analisis, refleksi kritis, dan berpikir kreatif mahasiswa. Sedangkan penelitian dengan judul Efektivitas Pembelajaran Materi Sholat Berbasis Open Learning ini menjadi dasar ilmiah pengembangan pembelajaran ibadah berbasis teknologi digital. Sedangkan penelitian yang ketiga adalah pengaruh sholat duhur terhadap kebugaran jasmani bagi dosen. Hasilnya menunjukkan keterkaitan antara ibadah dan kebugaran yang relevan dengan mahasiswa pendidikan jasmani yang akan menjadi pendidik di bidang kesehatan dan kebugaran. Sedangkan pengabdian masyarakat yang mendukung dalam pembelajaran ini adalah diantaranya pembimbingan sholat untuk masyarakat lebih sehat, kemudian video toharoh untuk pasien stroke, dan pembimbingan wudhu sebagai upaya hidup sehat dan bersih. Kemudian dalam aspek penilaian, saya menerapkan sistem holistik yang mengukur berbagai aspek pembelajaran. Komponen penilaian yang terdiri atas tugas 35%, UTS 20%, UAS 30%, sikap, kehadiran atau keaktifan 15%. Sedangkan teknik penilaian itu meliputi tes tertulis 50%, tes praktek 21%, tugas terstruktur 29%. Demikian pemaparan materi kuliah AIK 2 yang membahas tentang ibadah, akhlak, dan muamalah yang saya kembangkan melalui pendekatan kontekstual terintegrasi teknologi interaktif berbasis bukti dari hasil penelitian dan pengabdian. Melalui integrasi antara ibadah, akhlak, dan muamalah dalam konteks profesi guru, lulusan diharapkan mampu membangun pribadi yang berkualitas, membentuk keluarga sakinah, dan menciptakan masyarakat utama sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan implementasi konkret pembelajaran ini dalam bentuk video micro teaching sebagai gambaran dari RPS yang telah saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, masih semangat? Pada kesempatan kali ini kita di pertemuan ke-11 akan membahas tentang pergaulan sosial atau akhlak sosial yang akan saya fokuskan pada materi pergaulan dalam Islam. Masih ingat pembahasan materi minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Akhlak terhadap keluarga. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terhadap keluarga, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang akhlak sosial yang khususnya difokuskan pada pergaulan dalam Islam. Materi ini tujuannya agar kalian nanti bisa menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian bisa mengidentifikasi mana akhlak-akhlak yang baik yang dapat kalian terapkan. Sebelum nanti kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Kita pada siang hari ini akan menggunakan metode pembelajaran kontekstual yang saya akan integrasikan dengan Mentimeter, sehingga proses pembelajaran nanti kalian menyiapkan HP atau smartphone kalian masing-masing, karena nanti agar pembelajaran lebih interaktif saya akan menggunakan aplikasi Mentimeter. Oke, sudah siap? Bisa kita mulai? Oke. Coba dilihat di layar dan silahkan siapkan HP-nya. Nah, ada dua buah gambar. Mana yang akan kalian pilih dari kedua gambar itu yang mencerminkan tentang pergaulan Islam? Silahkan. Jawaban bisa kalian berikan di link Mentimeter yang sudah saya bagikan di WA Group.
Sudah? Oke, ini jawabannya. Oke, mana jawabannya? Pilih kanan. Pilih gambar 2. Oke, apa alasannya? Karena berikutnya adalah mengapa. Oke, mengapa? Pilih kanan karena sedang mengaji. Pilih kanan karena berpakaian mereka rapi dan sesuai syar'i. Kenapa tidak pilih yang gambar kiri? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kiri itu mencerminkan maksiat. Apa ya? Ada jawaban yang lain? Kenapa tidak pilih kiri? Oke. Karena saling merangkul. Ya, bukan muhrim berarti ya. Oke. Itu alasan kalian. Ya. Berikutnya, silahkan mana platform atau aplikasi medsos yang paling mempengaruhi pergaulan Anda? TikTok. Kenapa TikTok? Viral dulu. Oh, cepat viral. Yang lain? Kenapa WhatsApp? Banyak grup yang isinya orang menduit. Oh, oke. Yang paling mempengaruhi pergaulan Anda bergaul itu yang paling mempengaruhi dari media sosial mana? Kalian tiru di media sosial apa tidak? Ya, yang banyak memberi pengaruh yang mana? TikTok. Kenapa TikTok? Karena cepat viral. Terus? Oke. Terus? Tidak mendidik. Lah kenapa kok mempengaruhi pergaulan kalian pilih? Berarti itu sudah baik. Ya, harusnya jangan dipilih. Oke, berikutnya. Ya, kita akan mendalami bagaimana sebetulnya dalam Islam itu panduan bergaul pun sudah diatur dalam ajaran Islam. Silakan nanti kalian baca dari salah satu dari kalian untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Coba Mas, oke Mas Hasbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu atau yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Oke, Al-Hujurat ayat yang ke-12. Oke, Mbak Nadia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, itu yang Al-Hujurat ayat 11. Oke, yang ayat 12. Oke, Mas. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjung sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Ya, itulah panduan pergaulan dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Nah, coba nanti saya minta pendapat kalian. Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, seperti apa karakteristik teman yang baik menurut Islam? Ini ada yang jawab saling bersaudara, bisa dipercaya dan jujur, bersaudara tidak saling merendahkan dan mengolok-olok, kemudian bersaudara dan saling mendamaikan. Oke, mari kita cermati yang tadi kita pelajari atau yang tadi Mas Hasbi baca, yang tadi Mbak Nadia baca dan Mas Dwika baca. Kalau kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 1, maka apa sebetulnya yang panduan pergaulan Islam yang ditekankan di ayat tersebut? Bahwa kita harus hidup damai, atau kalau ada yang berselisih kita mendamaikan. Oke, kemudian jadi tidak kemudian malah ngompori ya, tambah panas itu nanti jeblok. Kemudian apalagi di surat Al-Hujurat ayat 11. Apa coba yang bisa kita ambil dari panduan di surat Al-Hujurat ayat 11? Jangan mengolok-olok. Tidak mengolok-olok atau mengejek dan tidak memanggil dengan
yang buruk. Maka ketika kalian memiliki teman atau ketika kalian bergaul, maka jangan saling mengolok dan tidak menyebut nama temanmu dengan sebutan yang buruk. Oke. Sekarang yang Al-Hujurat ayat 13. 12. Tidak menggunjing. Tidak menggunjing. Kemudian apa lagi? Tidak menggunjing. Iya, dan tidak berprasangka buruk. Maka pergaulan dalam Islam itu kalau kita melihat panduannya di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 11 dan ayat 12, maka kita harus saling hidup damai. Tidak boleh saling Mengolok-olok. terus Tidak menggunjing. tidak menggunjing dan berprasangka buruk. Itu kuncinya. Nah, berikutnya. Nah, seberapa sulit menerapkan adab pergaulan Islam di era digital? Karena ini eranya digital, kalian bisa memainkan HP dengan leluasa, maka apa yang menurut kalian sulit untuk menerapkan pergaulan Islam? Kalau di situ kan kalian tidak terlalu sulit, berarti mudah. Kenapa mudah? Karena saya sudah memfilter teman-teman yang di media sosial. Oke, karena sudah memfilter, ya betul. Kita seleksi dulu siapa yang menjadi teman-teman kita di media sosial, sehingga membawa pengaruh baik atau pengaruh positif bagi pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau meng-cross check yang cukup sulit itu kenapa? Cukup sulit? Ada yang bisa menjawab? Cukup sulit karena suka jaga adab saat bercanda di online. Oke, karena sulit ketika menjaga adab bercanda di media sosial. Kadang kita kebablasan, ya. Maka kita harus bijak atau memiliki literasi digital yang baik sehingga kita tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Oke, ini penerapan adab pergaulan di era digital. Jadi nanti kalian sudah tahu trik-triknya. Oh mudah kok Bu, dengan media sosial saya sudah mengfilter teman-teman saya. Jadi tidak sembarangan begitu ada yang komentar jelek unfollow, misalnya seperti itu. Misalnya ya. Oke, berikutnya. Nah, jika teman mengajak ke tempat yang meragukan, apa tindakan Anda? Ada di jawaban sini menolak dengan alasan yang jelas. Ada yang bisa menjawab? Mas depan Mufid? Menolak dengan jelas karena temannya nggak jelas Bu. Kegiatannya juga belum tahu itu positif atau tidaknya. Oke, karena belum tahu positif atau tidaknya. Ada yang jawab di situ ikut tapi tidak berpartisipasi, terus jadi apa bonekanya? Kenapa? Kenapa pilih yang ikut tapi tidak berpartisipasi? Mungkin itu Bu tidak enak karena Tidak enak karena sudah berteman baik. Oke. Ada lagi? Belakang. Ayo. Mungkin ingin tahu agendanya atau kegiatannya. Jadi ikut saja dulu, baru nanti belakangan urusan nanti. Oke. Ada lagi? Kamu pilih apa, Mas? Saya yang itu Bu tadi yang menolak dengan alasan yang jelas. Oh, menolak dengan alasan jelas karena belum tahu apa yang akan dilakukan. Oke. Oke, berarti kalian sudah bisa menyeleksi atau bisa memilih mana yang harus ditolak dan mana yang harus diikuti. Berikutnya, manakah yang lebih utama dalam memilih teman? Akhlak. Kenapa pilih akhlaknya? Ada yang bisa menjelaskan ke saya kenapa pilih akhlaknya? Kenapa, Mas? Karena ketika kita mempunyai teman yang akhlaknya baik, bisa jadi kita juga ikut mempunyai akhlak yang baik juga. Oke, itu kalau kita pilih akhlaknya. Sekarang yang pilih agama. Kenapa pilih agama? Karena agama itu lebih penting Bu. Kalau kita udah punya fondasi agama, jadi kita insya Allah nanti akan dijaga benar. Oke, kalau sudah punya fondasi yang baik dan benar karena agamanya kuat, maka akan menuju ke jalan yang benar. Oke. Yang lain, prestasi. Kenapa pilih prestasi? Nah, Samad, ayo bisa jawab. Kenapa pilih prestasi? Jika kita memiliki teman yang memiliki prestasi yang baik, kita pasti akan terpacu juga untuk memiliki prestasi yang sama seperti teman kita. Oke, kita akan terpacu atau terdorong untuk berprestasi pula.
Maka sebetulnya kalau nanti kalian disuruh mengurutkan mana yang lebih utama, maka mana yang lebih utama? Agama dulu, setelah agama? Akhlaknya dulu, setelah akhlak? Oke, setelah prestasi? Iya, maka ketika nanti digabungkan jadi satu, kalian disuruh mengurutkan mana yang lebih utama, maka yang pilihlah bukan yang akhlaknya tapi yang agamanya dulu. Setelah itu baru akhlaknya, dan berikutnya prestasi, dan berikutnya lagi adalah popularitas. Itu bukan jawaban yang tepat, karena belum tentu orang yang populer itu adalah orang-orang yang bisa kita ajak untuk hal-hal yang positif. Oke. Berikutnya, apa alternatif pergaulan sehat yang dapat Anda pilih di tengah maraknya PDKT online dan pergaulan virtual? Ini jawaban dari kalian. Ada yang memilih aktif di komunitas Islami kampus. Contohnya seperti apa coba? Seminar. Aktif di komunitas. Komunitas itu berarti grup ya, perkumpulan. Apa coba kira-kira? Iko atau halaqah Islam. Oke. IMM bisa? Bisa. Atau ada yang lain? Komunitas di kampus yang Islami. Selain ikut forum, misalnya forum apa? Forum diskusi bisa? Atau ada yang lain? Seminar. Seminar tentang apa? Islam. Oke, itu di jawaban kalian. Ada yang apa itu? Menggantikan dengan hal yang positif dengan main ke tempat museum untuk menambah wawasan. Oke, bisa. Pergaulan sehat yang dapat menunjang perkembangan diri seperti melakukan hal-hal positif. Terus apa lagi? Coba kita lihat ya. Pakai reminder adab medsos di bio akun. Oke, ngajak teman ngaji bareng seminggu sekali. Oke, bisa, itu bisa menjadi alternatif untuk alternatif dalam memilih pergaulan yang sehat. Bisa ikut klub bahasa Inggris misalnya, seperti itu bisa. Atau kalau kalian anak-anak penjas atau mahasiswa penjas, itu bisa ikut di komunitas, bisa tapak suci, sepak bola, apalagi Hizbul Waton, bisa futsal. Banyak sekali ya kegiatan di kampus yang bisa menjadi alternatif untuk memilih pergaulan yang sehat. Berikutnya, silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian secara berkelompok, kemudian pecahkan kasus ini, atau ini ada studi kasus 3, yang satu itu obrolan di grup berisi konten tidak pantas, bagaimana kalian cara menyikapinya, kemudian pacaran dan ta'aruf dalam konteks Islam, dan etika bermedia sosial terkait batasan postingan di media sosial menurut Islam. Silahkan berkelompok, nanti tinggal itu aja. Kalian membacakan satu-satu dari hasil diskusi, gitu aja. Ya, silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari dari kelompok 1 tentang cara menyikapi obrolan yang tidak pantas. Nah, dari kelompok hasil diskusi kami itu yang pertama, jangan langsung membalas dengan emosi, tetap tenang dan jangan terprovokasi. Nah, kita itu harus menyeleksi konten-konten yang baik, Bu, untuk memilih di grup, kan yang melihat juga banyak, bukan hanya orang itu. Terus yang kedua, alihkan dengan obrolan arahan ke konten yang netral. Terus yang ketiga, tegur secara sopan. Kita bisa menegur orangnya untuk menghapus konten-konten yang tidak pantas itu. Terus yang kelima, ajukan aturan di grup. Jadi kita bisa buat aturan di grup, misal kayak ada adminnya, jadi konten-konten yang tidak pantas itu bisa tidak masuk di grup. Menyampaikan hasil diskusi kami, Bu, terkait bagaimana mensikapi pacaran dan ta'aruf dalam konteks Islam. Jadi untuk konteks Islam itu kalau pacaran itu tidak boleh, Bu, karena itu tidak ada di syariat Islam. Terus dan juga, namun tetapi pacaran itu sekarang udah kayak viral gitu, Bu, udah hal biasa. Namun lebih baiknya orang tua bisa mencegah anak-anaknya untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk dari cara pengenalan ke satu sama lain itu lebih baik ta'aruf, Bu. Terus caranya bagaimana? Karena proses mengenal satu sama lain yang sesuai syariat Islam untuk ke jenjang nikah. Berarti tidak boleh main-main. Ya, atau bagaimana? Hanya
proses mengenalnya itu mungkin lebih lewat HP dan tapi chatnya itu dibatasi. Oke. Terus ada lagi alternatif lain? Alternatif lainnya seperti mungkin lewat orang tua, Bu. Oke. Komunikasinya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Arfak Nurdin, saya dari perwakilan kelompok 3, yaitu bagaimana etika bersosial media menurut Islam. Yang pertama itu menghindari penyebaran fitnah, karena di dunia sosmed atau media sosial media itu banyak banget fitnah-fitnah yang belum pasti. Yang kedua itu menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Dan yang ketiga berkomunikasi atau berbicara santun ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang keempat itu menghargai hasil karya orang lain, karena membuat karya itu tidak semudah seperti membalikan tangan dari atas ke bawah. Itu tadi hasil diskusi kita pada siang hari ini. Jawabannya oke. Maka silakan nanti kalian buat panduan panduan pergaulan dalam media sosial untuk pertemuan berikutnya. Kemudian nanti saya mau tanya, untuk kali ini nanti setelah kalian mempelajari tentang materi pergaulan Islam itu, kira-kira aspek apa yang akan Anda rubah atau sesuatu yang negatif yang akan kalian rubah di kebiasaan Anda? Oke, ini ada yang menjaga lisan, oke, beribadah, oke, dan apa ya ini nih pelajaran apa yang berkesan hari ini? Ini ada yang menjawab cara mengubah kebiasaan buruk dari perilaku saya, cara menghormati orang lain dan sikap kita, cara bicara kita. Oke. Ini ada, nanti silahkan sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, baik dalam dalam bermedia sosial atau dalam bergaul dan memilih teman, maka kita lihat lagi ke panduan surat Al-Hujurat ayat 10, 11, dan 12. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nilai apa yang akan Anda pegang dalam pergaulan Islam? Kira tulisannya apa? Oke? Ya, ini nanti jangan sampai kemudian lupa setelah keluar dari sini. Ada yang saling menghormati, terus menghindari sikap ria, memperdulikan agama, menjaga adab dan lain sebagainya. Oke. Mari kita simpulkan hari ini. Maka kesimpulan materi pada siang hari ini yang pertama adalah bahwa ketika kita bergaul dengan seseorang, maka landasilah pergaulan kita dengan landasan iman, adab, dan akhlak yang mulia. Kemudian pedoman pergaulannya ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, yaitu menghindari hibah, kemudian oke, kemudian apa lagi tantangannya ketika bermedia sosial dan interaksi virtual itu, karena apa? Membuka celah pergaulan tanpa batas, sehingga nah ini ada singgahnya, harus selektif dalam memilih teman, menjaga etika digital, dan menolak dan mendorong kebaikan, memperkuat iman, dan menghindarkan maksiat. Oke, materi hari ini sudah cukup jelas? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Maka di minggu berikutnya saya berharap kalian ada perubahan, ya. Perubahan setelah mempelajari tentang pergaulan dalam Islam. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari berdoa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.